Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Kita berjumpa lagi di mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan kelas 5 semester 2 pada pertemuan yang ke-9, yaitu tentang penyakit menular dan tidak menular. Oke, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, ya, anak-anakku, bagaimana keadaan kalian? Tentunya sehat semua, ya, tidak ada yang sakit, ya. Saya harapkan Pak Guru kalian selalu menjaga kesehatan di rumah, ya, selalu menjaga kesehatan, kebersihan ketika keluar dari rumah. Oke anak-anakku, kita lanjut untuk materi yang berikutnya, yaitu penyakit menular dan tidak menular. Sekarang kita masuk ke penyakit menular. Ya. Penyakit menular, apakah artinya penyakit menular? Ya, menurut WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, penyakit menular disebabkan oleh mikroorganisme seperti bakteri atau parasit yang dapat menyebar dari orang ke orang atau dari hewan ke orang. Nah, penyakit menular ini mudah menyebar melalui bakteri, virus, parasit, dan jamur melalui kontak dengan orang lain atau dengan hewan. Ya, ini adalah beberapa contoh, ya, penyebab menularnya penyakit, seperti virus, bakteri, dan parasit. Macam-macam penyakit menular, ya. Yang pertama yaitu influenza, yaitu daya tahan tubuh yang kurang ini cenderung lebih mudah terkena flu yang disebabkan oleh influenza atau virus influenza. Yang kedua yaitu tuberkulosis atau disebut dengan TBC, penyakit infeksi saluran pernapasan. Ya, bakteri ini 90% itu menginfeksi organ paru-paru tubuh pada manusia. Jadi untuk TBC itu yang diserang adalah saluran pernapasan atau paru-paru. Yang ketiga yaitu malaria. Nah, penyakit infeksi ini, ya, penyakit malaria ini yaitu infeksi menular yang menyebar melalui gigitan nyamuk, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Penderita malaria akan mengeluhkan gejala demam dan menggigil. Ya, itu. Yang keempat yaitu tipes. Ya, penyakit infeksi pada usus halus. Ya, tipes ini adalah penyakit infeksi pada usus halus yang disebabkan oleh bakteri Salmonella. Gejalanya yaitu berupa demam, hilang nafsu makan, dan sakit perut. Nah, sekarang kita masuk, ada beberapa cara penyebaran penyakit menular. Nah, yang pertama yaitu kontak fisik dengan orang yang terinfeksi, seperti melalui berjabat tangan. Kemudian yang kedua yaitu kontak dengan benda yang sudah terkontaminasi, seperti makanan, gagang pintu, dan air. Yang ketiga yaitu gigitan hewan yang dapat menularkan penyakit melalui gigitan, ya, nyamuk yang sudah menggigit orang yang terinfeksi kemudian pindah menggigit orang yang sehat. Nah, ini bisa menyebabkan penularan, ya, penularan penyakit.
yaitu malaria yang disebabkan oleh gigitan nyamuk. Nah, itu adalah beberapa pengertian dari penyakit yang menular, ya, dan contohnya. Sekarang kita masuk ke penyakit tidak menular. Apakah penyakit tidak menular? Menurut WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia, penyakit tidak menular juga dikenal sebagai penyakit kronis cenderung berlangsung lama dan merupakan hasil dari kombinasi faktor genetik, fisiologis, lingkungan, dan perilaku. Nah, penyakit tidak menular ini membunuh 41 jiwa orang setiap tahun, setara dengan 71% dari semua kematian secara global. Menurut WHO, jenis utama penyakit tidak menular adalah penyakit kardiovaskuler, ya, seperti serangan jantung dan stroke, kanker, penyakit pernapasan atau kronis, seperti penyakit paru-paru obstruktif, kronis, dan asma, dan diabetes. Nah, ini biasanya, ya, itu merupakan jenis penyakit keturunan, ya, dan pola hidup yang tidak benar. Faktor risiko penyakit tidak menular yang pertama yaitu tekanan darah meningkat atau darah tinggi. Yang kedua, kelebihan berat badan atau obesitas. Di sini nanti terlalu kelebihan kandungan kolesterolnya. Yang ketiga yaitu hiperglikemia atau kadar gula darah tinggi, atau ini menyebabkan penyakit gula, ya. Nah, ini semua adalah penyakit tidak menular, ya. Nah, ini biasanya itu merupakan faktor keturunan atau pola hidup yang tidak sehat, ya, itu. Jadi, nah, bagaimana cara pencegahannya, ya? Cara pencegahannya yang pertama yaitu mencuci tangan dengan sabun, ya, dengan air yang mengalir. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan, yaitu seperti menguras WC, bak kamar mandi, ya, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu rajin berolahraga. Dan yang ketiga yaitu rajin berolahraga. Yang keempat yaitu hindari kontak fisik dengan penderita. Ya, dan kelima yaitu menjaga kebersihan makanan, ya, makanan yang terhindar dari lalat, ya, itu. Nah, ini adalah beberapa contoh pencegahan agar kita tidak terkena penularan penyakit, ya, itu. Oke anak-anakku, ya cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Nanti anak-anak bisa membaca di buku paket lagi atau melihat lagi, ya, untuk materi ini, penyakit menular dan tidak menular, ya. Pesan Pak Guru, selalu jaga kebersihan, selalu jaga kesehatan, ya. Jika berpergian selalu siap memakai masker dan hand sanitizer, ya, untuk menjaga agar kita terhindar dari segala macam virus. Oke anak-anakku, saya kira cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.